Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bertemu lagi dalam ngaji As-Sittin Al-Adliyah 60 hadis tentang keadilan ya, khususnya dari perempuan. Ini kita sudah sampai pada hadis ke-48, hadis terakhir dalam bab perempuan bekerja. Jadi sekali lagi ya, yang perlu diingat dalam pembahasan perempuan bekerja, bahwa ketika seorang perempuan, ketika misalnya atau istri bekerja, maka diharapkan tidak seharusnya seorang istri yang bekerja itu mengalami ketidakadilan gender. Sedikit ini menjelaskan bahwa ketidakadilan gender itu bisa diwujudkan setidaknya dari 5 hal ya. Pertama, ketika ada kekerasan. Jadi ketika dalam rumah tangga ada kekerasan, baik itu dialami suami ataupun istri ataupun anak, maka itu sudah bisa dikatakan terjadi ketidakadilan gender di situ. Kekerasan, kemudian stereotip ataupun pelabelan, itu biasanya menunjukkan ketidakadilan gender. Pelabelan di sini misalnya, oh perempuan itu di dapur, wes gak salah pelopok, nah, itu pelabelan perempuan. Atau misalnya pelabelan, oh lah perempuan itu nangisan, lemah, wes berarti gak usah seperti ini di kantor. Perempuan itu lemah, jangan dijadikan ketua panitia, perempuan itu lemah, itu stereotip. Berarti bahwa perempuan lemah itu juga merupakan ketidakadilan gender. Kemudian ada juga double burden ataupun beban ganda yang dialami baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi seperti ini tadi pembahasan tentang perempuan bekerja. Jadi ketika ada seorang perempuan dalam suami istri ataupun keluarga bekerja, maka tidak seharusnya dia mengalami double burden ataupun beban ganda pun sama kepada suami. Jadi contohnya misalnya dalam keluarga yang mencari nafkah adalah murni si suami, perempuan misalnya tidak mencari nafkah, beliau di rumah, loh kok tapi ini si suami pun juga yang melakukan kerja-kerja domestik. Itu juga merupakan ketidakadilan gender yang dialami oleh seorang suami. Misalnya kok dalam kehidupan rumah tangga ada si istri itu galaknya tingkat dewa misalnya. Jadi suami dari pagi bekerja sampai sore, suami baru datang, istri tidak bekerja ya. Misalnya ini suami baru datang kerja, mas cepet masak dong, mas ikut jumlah dong, mas. Nah, misalnya seperti itu juga tidak boleh ya, tidak terjadi. Itu juga bisa dikatakan ketidakadilan gender. Si suami mengalami ketidakadilan gender karena sudah kerja, suruh ini itu double burden, istilahnya beban ganda. Jadi baik laki-laki maupun perempuan tidak seharusnya mengalami double burden. Meskipun yang banyak terjadi double burden ini adalah pada sosok perempuan. Ketika dia bekerja, dia pun masih dibebani oleh pekerjaan domestik rumah tangga. Ada kekerasan, stereotip, double burden, apalagi ya, ada 5 hal yang itu bisa dikatakan sebagai ketidakadilan gender. Oke, kita kembali ke ngaji kita dulu ya, masuk ke hadis 48. Bismillahirrahmanirrahim. An Zainab imra'ati Abdullah, dari Zainab imra'ati Abdullah radhiyallahu anha, istri Abdullah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Zainab, kuntu ada siapa saya ana sapa ingsun iku fil masjidi ing dalem masjid. Fara'aitu moko melihat siapa saya an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawuh sapa nabi, bersabda siapa nabi, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, walau min huliyyikunna, meskipun itu dari perhiasan kalian.
Wa kanat lan ana sapa Zainab iku tunfiqu menafkahkan siapa Zainab ala Abdillahi ing atase Abdullah suaminya. Wa aitamin dan beberapa anak yatim fi hajriha ing dalam rumahnya Zainab. Di rumahnya maksudnya di hajriha, di pangkuannya itu maksudnya di wilayahnya, di rumahnya. Qala berkata siapa Abdullah, faqalat maka berkata siapa Zainab li Abdillah kepada Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah, faqalat maka berkata siapa Zainab li Abdillah kepada Abdullah, salah, tanyalah. Kamu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayajzi ana ta cukup, apakah cukup? Anni saking ingsun an unfiqo ing yen to menafkahkan siapa saya alaika ing atase kamu wa ala aitami lan ing atase pira-pira anak yatimku fi hajri ing dalam rumahku minas shadaqati dari sedekah. Faqala maka berkata siapa Abdullah, Sali, kamu aja deh tanyanya, kata suaminya gitu. Tanyalah kamu wahai Zainab. Anti ya kamu wahai Zainab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantolaktu moko berangkat siapa ingsun Zainab ilan Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu moko nemui siapa saya imra'atan ing seorang perempuan minal ansori dari kaum Ansor alal babi ing atase pintu. Hajatuha utawi keperluane imro'ah minal ansor iku mitlu hajati sama seperti kebutuhanku, hajatku. Famarra moko lewat alaina ing atase kami sapa Bilal. Fakulna moko ngucap siapa kami, sal tanyalah wahai Bilal an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat isi adakah cukup anni saking ingsun an unfiqa ing yen to menafkahkan siapa saya ala zauji ing atase suamiku wa aitamin dan beberapa anak yatim li punyaku fi hajri ing dalam rumahku. Wa qulna dan berkata siapa kami la tukbir jangan kamu mengabari, jangan kamu kasih tahu bina siapa kami. Pada kola moko masuk siapa Bilal, fasa'ala moko bertanya siapa Bilal hu ing Nabi. Fakola moko dawuh siapa Nabi, man utawi siapa huma man iku siapa huma utawi mereka berdua. Kola berkata siapa Bilal, Zainab. Kola dawuh siapa Nabi, ayyiz zayani, Zainab yang mana? Qala berkata siapa Bilal, imra'atu Abdillah, istrinya Abdullah. Qala dawuh sapa Nabi, na'am ya, laha iku kedue Zainab ajroni utawi dua pahala. Ajrul qarabati yaiku yang pertama pahala kekerabatan, kekeluargaan, wa ajrus shadaqati dan pahala bersedekah. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini ceritanya ya. Jadi ada sahabat Zainab istri dari Abdullah itu waktu di masjid pernah mendengar Nabi bersabda tasaddaqna walau min huliyikunna. Jadi Nabi pernah berdawuh pada para perempuan, kalian semua bersedekahlah meskipun itu dari perhiasan Nabi gitu. Jadi Nabi menghimbau para perempuan untuk bersedekah. Kemudian Zainab ini beliau yang mencari nafkah, yang menghidupi, yang ngasih uang kepada suami dan beberapa anak yatim yang dalam tanggungannya beliau. Nah kemudian si Zainab bilang ke suaminya, Mas, Nabi kan tadi pesen ke perempuan-perempuan sedekahnya, bersedekahlah kalian meskipun itu dari perhiasan. Kita perempuan-perempuan ini suruh sedekah Mas. Lah aku kan selama ini bekerja untuk suami dan anak-anak yatim di sini, cukup nggak ya? Nah, maksudnya si Zainab ini, apakah sedekahku ini sudah cukup? Gitu. Terus akhirnya Mas tanyaan ke Nabi,
cukup nggak aku kalau sedekah kayak gini, sedekah pun bojoku karo anak yatim, boleh nggak kayak gitu, cukup nggak kayak gitu. Kata Abdullah suaminya, sama aja yang nanya gitu. Ini di sini gitu ya, jadi si istri meminta suaminya tanya ke Nabi, malah sesungguhnya kamu aja deh yang nanya. Ya wis, akhirnya si Zainab mendatangi Nabi. Sampai di rumah Nabi ternyata ada seorang perempuan di situ yang ternyata tujuannya sama, mau nanya ke Nabi, apakah nggak apa-apa seorang perempuan yang sedekahnya itu pada suami sendiri, jadi menafkahi keluarga, menafkahi suaminya dan juga anak-anaknya. Ada perempuan yang sama tujuannya. Kemudian ada Bilal lewat, kemudian kata Bilal, loh ada apa? Nah Bilal tolong aku tanyakan ke Nabi, boleh nggak aku ini perempuan ini sedekahku tak kayak bojoku, aku soalnya saya menafkahi di keluargaku. Aku tanyakan, tapi jangan bilang ya kalau aku, nah gitu. Si Zainab gitu, mungkin ya karena sungkan atau apa ya, jadi pesan pada Bilal, minta tolong Bilal untuk menanyakan kepada Nabi dan ojo diomong loh ya, aku setakon, yo mungkin gitu ya Bilal gitu. Akhirnya Bilal yang menghadap ke Nabi. Bilal, Nabi ini ada yang nanya, boleh nggak seorang perempuan menafkahi atau bersedekah kepada suami dan juga anak-anak yatim yang di bawah naungannya. Nabi tanya sopo, mungkin awalnya Bilal bingung ya, aduh kok ditanyain sopo, padahal dipesenin nggak boleh gitu ya mungkin ya. Nabi kemudian nanya siapa yang nanya gitu, Zainab. Bilal akhirnya menjawab karena Nabi tanya, oh Zainab yang mana? Nabi tanya, Zainab itu Nabi istrinya Abdullah. Oh, hanya apa yang jawab Nabi? Nah, artinya tidak apa-apa. Ketika seorang istri atau seorang perempuan menghidupi keluarganya, memberi uangnya, nafkahnya, sedekahnya kepada suami dan anak-anaknya, maka bagi perempuan ini adalah dua pahala. Yang pertama pahala sedekah itu sendiri, yang kedua adalah pahala kekeluargaan atau kekerabatan. Ya. Dari cerita ini bisa kita ambil sekali lagi bahwa di kehidupan Zainab dan Abdullah yang bekerja adalah si istri, si Zainab, dan itu nggak apa-apa. Jadi Zainab yang menghidupi keluarganya, yang menafkahi suami dan anak-anaknya, dan itu tidak apa-apa sama Nabi. Justru Nabi kemudian bilang bagi perempuan yang seperti itu dua pahala, pahala kekeluargaan dan juga pahala sedekahnya itu. Ya. Jadi berapa hadis di kemarin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis ini yang menjelaskan tentang tidak apa-apa seorang perempuan bekerja itu tidak apa-apa. Ini diantaranya 6 hadis ini ya, tidak hanya 6 karena masih banyak hadis yang lain. Jadi selagi memang antara suami istri bersepakat untuk ya nggak apa-apa, itu berarti ya udah nggak apa-apa. Dalam artian gini, kalau dari segi hukumnya boleh nggak perempuan bekerja, itu boleh. Tinggal ketika seorang perempuan sudah berumah tangga, tinggal bagaimana nego sama suaminya, bagaimana istilahnya bermusyawarah dengan suaminya gitu. Dan yang perlu diingat lagi, seorang suami tidak boleh melarang istri untuk bekerja dengan alasan bahwa Islam melarang, itu yang tidak boleh. Ya, sekali lagi umat tekankan, yang tidak boleh adalah ketika suami gak oleh kerja, gak oleh Islam kuang itu kerja, itu yang tidak boleh. Tapi ketika misalnya suami melarang istri bekerja karena hal lain, contoh misalnya si istri itu punya sakit yang itu bisa memudaratkan dirinya ketika dia bekerja, sehingga suami khawatir, dade gak usah kerja sampai loro-loroan. Nah ini gak apa-apa ya. Sekali lagi yang menekankan, tidak boleh melarang istri bekerja dengan alasan bahwa Islam melarang itu yang tidak boleh, itu yang tidak seharusnya terjadi. Kalau misalnya alasan suami melarang istri bekerja karena mungkin istri sakit atau mungkin masih punya anak kecil-kecil, dek bener nih tega tinggal anaknya, misalnya seperti itu, iya sih mas kasihan lah, ya sudah kalau misalnya kasihan sama anaknya gak usah kerja dulu. Nah kalau itu gak apa-apa. Jadi istilahnya suami melarang karena memang itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan istri, suami dan juga anak-anaknya, itu gak apa-apa. Yang Ummah bilang gak boleh ketika membawa nama Islam untuk melarang seorang perempuan bekerja, itu yang tidak boleh. Karena dalam Islam pada dasarnya perempuan boleh bekerja, ya, perempuan boleh bekerja pada dasarnya. Sekali lagi kalau misalnya kecuali atau misalnya si suami misalnya si suami melihat istri sudah
terlalu capek, misalnya di rumah anaknya kok ngintilin sama emaknya aja. Dek, sampean kalau kerja nggak capek ta? Wong anakmu kulo ngintil lah ya, awakmu sampean kesel tak tulungi aku gak gelem. Kan ada anak yang jenisnya seperti itu ya. Ada anak-anak yang ketika masih kecil tuh ngintilnya hanya ke emaknya aja. Ada yang seperti itu. Jadi misalnya si suami melihat kasihan, kok sampean kesel lek sik kerja, tekan omah sik diributi anak-anak misalnya. Dengan alasan itu untuk kemaslahatan istri itu bisa dibincangkan. Ketika misalnya kemudian istri, "Enggak apa-apa Mas, aku enggak apa-apa kok, ini jadi hiburanku." Gitu ya. Ya udah, kalau sampai enggak apa-apa ya monggo. Itu apa. Tapi sekali lagi jangan pernah melarang seorang perempuan bekerja dengan dalil bahwa Islam melarangnya, karena Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Bahkan diceritakan di sini ada beberapa kasus, dua kasus yang kita baca aja, dua cerita pada zaman Nabi, keluarga yang dimana si istri yang menjadi tulang punggung ataupun yang menafkahi keluarganya. Jadi bukan suami yang mencari nafkah, tapi justru istri yang mencari nafkah. Ini pada zaman Nabi sudah ada, di sini aja sudah digambarkan, sudah ada dua keluarga ya, yang si istrilah yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga atau bekerja gitu. Jadi tidak apa-apa, sah-sah saja. Sekali lagi Umar pesen ketika seorang istri bekerja untuk tidak mengalami double burden ataupun beban ganda. Ya wes enak-enakan gitu ngomong sama suaminya, aku kerja ya udah berarti milih ayo, sampai nyuci apa nyetrika, sampai sing nurut anaknya apa sing masak, nah, gitu aja pilih. Nanti kan ada tipe laki-laki yang seneng masak, aku bikin masak aja deh, sampai sing mbak, oh ya. Ada jenis laki-laki yang senengannya dalam banyu mbak, ya udah deh aku ada yang nyuci, atau udah deh di laundry aja deh, aku nggak bisa bantu di laundryin aja deh, tak kasih uangnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi monggo dibicarakan antara suami istri yang itu keputusannya adalah maslahat untuk kedua belah pihak, suami dan istri. Bukan keputusan yang diambil adalah yang maslahat atau baik bagi suami saja, enak di suami saja, tapi nggak enak di istri, atau sebaliknya enak di istri aja, nggak enak di suami juga ya. Seharusnya memang dua-duanya merasa nyaman, dua-duanya merasa tenang, karena memang pernikahan yang dicari itu seorang ketika menikah memang harusnya semakin tenang, semakin adem ayem. Kalau orang menikah tambah mumet, tambah pelongen, kata orang Madura, tambah posang, nah itu berarti timbul tanda tanya ada apa dalam keluarganya. Karena yang seharusnya terjadi dalam rumah tangga itu adanya kebahagiaan, saling menghormati dan menyayangi. Ya, itu hadis tentang perempuan bekerja. Dan pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis ke-49. Ini bab lain sudah akan kita baca nanti di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.